Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Baik yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini masih diberi kesempatan kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami penuh dengan ucapan syukur. Amen. Karena kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami hendak menaikkan pujian syukur kami ke hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amen. Pimpin ibadah kami pada malam hari ini Bapa, dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama masuk lebih dalam, kita naikkan pujian kita. Kita mengundang hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lebih lagi kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini.
kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu mengundang hadir-Mu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan, mengalir penuhi hidupku. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, buat jamahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Sungguh kami rindu masuk lebih dalam lagi, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya,
Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Lebih sungguh katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari, terima kasih Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Kita mau mengaminkan pujian ini. Biar Allah Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga Allah Roh Kudus benar-benar merubah sikap hidup kita yang dulunya tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita tidak lagi khawatir akan apa yang akan terjadi. Kita tidak perlu mempermasalahkan apa yang terjadi, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah tidak salah menempatkan kita di dalam setiap persoalan dan permasalahan yang ada. Puji Tuhan, malam hari ini kita berdoa syafaat. Doa syafaat malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus. Dipersilakan Bapak Paulus menaikkan doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kesempatan malam hari ini. Bersyukur untuk segala kemurahan dan pertolongan Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Sepanjang hari ini kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi dalam hidup kami bersama, dalam seluruh aktivitas yang boleh kami kerjakan. Semua tidak lepas dari kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersehati berdoa, mohon akan kemurahan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, secara khusus bagi gereja Tuhan GBPS Salom Lamongan. Kami terus berdoa mohon akan kemurahan-Mu, memberkati kiranya mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati para diaken jemaat, memberkati kiranya para pelayan-pelayan Tuhan,
mereka semua yang terlibat langsung dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini, melayani baik dalam musik, pujian, singer, song leader, baik mereka yang menerima jemaat, bahkan pendoa-pendoa syafaat, semua kiranya kami dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan, ajar kami bersama untuk semakin mengasihi kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa malam hari ini bagi keberadaan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka, Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, memberkati keluarga-keluarga yang ada, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, bahkan memberkati seluruh aktivitas dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Lamongan maupun yang ada di luar kota. Terlebih Tuhan, tambahkan bagi kami bersama, untuk tambah hari kami boleh bertambah setia di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang bergumul, juga Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memberikan mereka pertolongan dalam setiap persoalan, bahkan biar kami bersama juga saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, agar kami tidak merasa sendiri, namun kami senantiasa ditolong dan disertai Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Tuhan berkati yang dalam usia lanjut, biar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Bahkan juga yang lama tidak beribadah, juga kami terus berdoa mohon akan kemurahan-Mu, biar setiap pribadi lepas pribadi dari jemaat-Mu boleh semakin melekat kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari ini ibadah secara tatap muka sudah mulai kembali diadakan, meskipun masih dalam batasan-batasan protokol kesehatan. Tuhan Kau memberkati untuk ibadah raya minggu, baik jam 6 pagi, jam 9 maupun jam 5 sore. Tuhan berkati, baik juga untuk ibadah doa pagi, ibadah doa malam secara online, setiap hari Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu malam 6:30 juga Tuhan berkati. Bahkan ibadah-ibadah yang lain Tuhan, biar kami boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk setiap kami boleh semakin maju di hadapan Tuhan. Hati dan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi akan Engkau. Tuhan terima kasih, berkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada, apapun yang hari ini sedang dihadapi, semua kami serahkan dan mohon akan campur tangan Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap untuk menanggung segala sesuatu, oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi, lalu ditambah beberapa peristiwa demonstrasi yang ada, Tuhan tolong bangsa ini, biar bangsa ini tetap ada dalam persatuan dan kesatuan, biar bangsa kami tetap ada dalam keamanan dan kesejahteraan. Kami terus mohon campur tangan Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai yang ada di pusat sampai kepada yang ada di daerah-daerah, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati para menteri, memberkati anggota DPR RI, pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Bapa, kami mohon akan kemurahan-Mu, biar bangsa ini diteduhkan dalam kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, hari-hari ini juga kami terus mohon akan kemurahan Tuhan, biar pandemi COVID-19 juga dapat ditangani dengan baik, memberkati tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan, berkati semua mereka yang ada di garda depan,
mereka-mereka yang langsung berinteraksi dengan para penderita COVID yang ada. Tuhan berikan perlindungan daripada Engkau. Amin. Bahkan yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Amin. Biar dengan tubuh yang sehat, bangsa ini boleh semakin sehat, masyarakat juga boleh semakin kembali. Amin. Dapat terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bahkan juga Tuhan dapat menjaga diri masing-masing, saling untuk menjaga satu dengan yang lain. Benar. Sehingga kesehatan menjadi satu bagian dari bangsa ini Tuhan. Bahkan juga di tengah-tengah pandemi ini Tuhan juga berkati untuk TNI Polri yang juga masuk dalam bagian pengaman dari bangsa ini. Tuhan sebagai penegak kedisiplinan dari masyarakat untuk memakai masker dan lain sebagainya. Juga Tuhan berkati dengan hati yang lembut untuk dapat memperingatkan, bahkan juga dimanapun berada melalui operasi-operasi yang ada, sehingga semua memiliki kesadaran yang sama untuk saling menjaga, saling menopang satu dan yang lain, sehingga pandemi ini secepatnya dapat juga berlalu. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pilkada serentak di bulan Desember. Kami mohon akan kemurahan-Mu biar dimanapun nanti pelaksanaan pilkada di beberapa wilayah di bangsa ini semua dapat aman terkendali. Berkati para pasangan calon mereka yang sudah mendaftar untuk kelak dipilih menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota maupun gubernur, wakil gubernur, siapapun kelak yang akan terpilih di setiap wilayah. Sungguh mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang punya visi dan misi untuk mengembangkan masyarakat, membawa masyarakat lebih maju. Terlebih juga untuk kota kami, Lamongan ini juga kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan di seluruh bangsa ini Tuhan jagai kiranya dalam kemurahan Tuhan. Bahkan melalui pilkada serentak semua dapat berjalan dengan baik. Tidak ada klaster baru dalam penyebaran COVID, namun semua dapat ditangani dengan cara-cara yang bijak oleh pemerintah kota yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa bagi kami bersama, baik kami yang ada di gereja maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam, yang ada di rumah tangga masing-masing, baik yang mendengarkan dimanapun berada, biar kami terus bersama juga beroleh kemurahan daripada Engkau. Amen. Untuk boleh semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan, agar hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita semuanya untuk boleh bersama-sama mengikuti doa malam dan penyembahan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Puji Tuhan, di zaman-zaman sekarang ini, kalau kita cari orang pinter itu banyak sekali. Karena coba kita lihat berita-berita bahwa setiap tahun perguruan-perguruan tinggi itu mau wisuda, sarjana-sarjana baru itu ratusan, bahkan ribuan. Karena berapa banyak itu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Katakan kalau satu perguruan tinggi aja 200 orang udah berapa juta itu yang pandai-pandai. Belum yang sarjana 2, sarjana 3, S3 dan lain sebagainya. Tetapi untuk mencari orang yang jujur itu kata-katanya seperti orang bilang katanya seperti mencari jarum di tengah-tengah padang rumput. Wah, bayangkan susahnya setengah mati untuk cari orang jujur. Apalagi pengusaha-pengusaha kalau mau cari pegawai pun juga cari yang jujur itu setengah mati susahnya. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam kitab
Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Mari kita sama-sama baca. Yang di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan dengan tegas malam hari ini mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru pada zaman sekarang itu banyak orang yang tidak bisa jujur atau katakan ya dikatakan tidak, tidak dikatakan tidak. Atau istilah sekarang bahasa kerennya adalah hoak dan lain sebagainya. Apa itu, ada yang ngomong banyak macamnya, hoak dan lain sebagainya. Bahkan hoak itu bisa membuat atau membakar massa yang sedemikian banyaknya untuk berdemo. Kemarin tanggal berapa itu, tanggal 7-8 itu ya, terjadi demo besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Saya berharap pada malam hari ini bagi kita semuanya anak-anak Tuhan Yesus atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau orang Kristen, jangan sekali-sekali ada satupun yang ikut berdemo. Seperti dikatakan Bapak Gembala, seringkali dikatakan bahwa demo kita itu di bawah kaki Tuhan. Seperti saat malam hari inilah kita berdemo di hadapan Tuhan. Kita mohon kuasa Tuhan untuk mengubahkan setiap apa yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Misalnya kemarin undang-undang Cipta Kerja yang mungkin tidak sesuai dengan keberadaan yang kita kendaki, ya kita demonya kepada Tuhan. Jangan demonya langsung malah merusak tatanan yang sudah ada. Ini sangat-sangat tidak baik dan tidak berkenan. Nah, perlu kita cermati bahwa hoak itu akan merusak atau bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Karena apa yang tidak jujur, tidak yang ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak, itu akan membawa masalah dalam kehidupan kita, masalah di dalam tatanan yang ada. Sekali lagi bahwa ketidakjujuran atau istilahnya melintir hal-hal yang tidak baik itu akan membuat tindakan-tindakan yang destruktif seperti tanggal 7 dan 8 yang kemarin itu. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Undang-Undang Cipta Kerja itu belum ada, saya rasa belum ada yang bisa menguasai seluruhnya dari apa yang ada, tapi sudah beredar bahwa katanya Undang-Undang Cipta Kerja itu menyengsarakan para buruh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal sudah disangkal dengan pemerintah, dibacakan demikian rupa bahwa itu semua tidak benar. Ternyata tadi pagi atau kemarin saya baca juga berita katanya sudah ketangkep ada yang nyuruh dalangnya si A. Wah, ini lebih bahaya lagi, menyebarkan berita hoak dan lain sebagainya. Mari pada malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus atau orang Kristen yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, jangan sekali-sekali kita terpancing dengan yang namanya hoak atau berita bohong, berita yang tidak benar atau dan lain sebagainya, istilahnya apapun. Mari kita sama-sama, jika iya katakan iya dan jika tidak katakan tidak, karena semuanya yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapa si jahat itu? Yaitu tidak lain dan tidak bukan iblis. Karena kebohongan atau dusta itu asalnya sudah pasti dari iblis. Awal pertama kali kebohongan itu pun terjadinya dari iblis. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang
kedua dan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu saut perempuan itu, maaf sekalian saya baca di ayat yang pertama saja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saut. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal firman Allah mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal masih ada lanjutannya. Tetapi pohon yang di tengah-tengah ini jangan kamu makan. Tapi iblis melesetkan dan tidak dibacakan semuanya, tapi sebagian dipelintir, firman Tuhan itu dipelintir. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Si Adam terpengaruh dengan hoak yang disebarkan oleh iblis. Makanya sekali lagi, awal pertama kali kebohongan itu berasal dari si iblis. Bahkan Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa bohong itu asalnya dari si iblis, tetapi kita tetap melakukan kejahatan atau dusta, itu artinya kita adalah dari iblis. Oleh sebab itu kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, janganlah kita berbohong lagi. Atau janganlah kita seringkali membuat berita hoak atau hoax dan lain sebagainya. Jangankan untuk membuat berita hoax atau hoax, untuk menyebarkannya pun itu kita juga sudah ambil bagian atau andil untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu saya juga sering wanti-wanti kepada istri saya, kalau dari grup-grup sekolahan-sekolahan dan lain sebagainya ada berita-berita yang mungkin kita belum tahu kebenarannya, janganlah kita cepat-cepat untuk menyebarkannya. Karena apa? Karena berbahaya sekali, kita tidak tahu kebenarannya sekali. Oleh sebab itu makanya kita harus berhati-hati. Firman Tuhan tadi sekali lagi saya katakan adalah ya di atas ya, tidak di atas segala tidak. Lebih daripada itu adalah si jahat. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jujur itu sangat penting dan jujur itu sangat menentukan kehidupan manusia. Kita tanpa kejujuran, kalau bohong sekali dua kali kita biarkan, akhirnya menjadi pembohong. Kalau kita sudah menjadi pembohong, sulit untuk berubah menjadi orang yang jujur. Saya baca satu peristiwa atau cerita kehidupan yang nyata. Ada seorang dari negara Asia, tidak disebutkan dari asalnya dari negara mana, tapi cukup disebutkan dari negara Asia. Dia seorang cewek, dia pinter, sehingga pada akhirnya dia sekolah di Prancis, dia menguasai bahasa Prancis dan bahasa Inggris dengan luar biasanya. Suatu saat dia waktu di Prancis, waktu kuliah, naik angkutan atau transportasi yang di Prancis. Katanya ya, di Prancis itu sistem transportasinya sudah luar biasa canggihnya. Tidak perlu mengeluarkan setiap naik dengan uang atau dan lain sebagainya, tetapi cukup dengan sidik jari atau kartu gitu ya. Nah, si anak ini, si mahasiswa ini
pinter sekali gitu loh. Orangnya pinter, cerdik, dan memang makanya dalam kuliahnya dia mendapatkan nilai cum laude. Sehingga dia tahu celah-celah bagaimana supaya bisa memanfaatkan untuk naik kendaraan umum itu dengan gratis. Nggak harus perlu bayar dengan kartu atau dengan apa dan lain sebagainya. Dari keahliannya itu, kepandaiannya itu, dia lolos. Sekali, 2 kali lolos, 3 kali lolos. Dan memang pernah tertangkap dan beberapa kali, tetapi akhirnya lolos. Dan itu bertahun-tahun sampai dia lulus sarjana. Nah, waktu lulus sarjana dia mendapatkan cum laude, nilai yang terbaik. Namun pada akhirnya setelah dia lulus cum laude, dia mengajukan lamaran kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Perancis. Pada awalnya waktu perusahaan-perusahaan itu melihat bahwa ijazahnya itu terbaik, cum laude yang terbaik, maka perusahaan-perusahaan semua banyak yang tertarik. Setelah dipilih salah satu perusahaan, akhirnya si gadis ini atau si mahasiswa ini mahasiswi datang ke perusahaan itu, akhirnya ternyata ditolak sama manajernya. Ditolak, beberapa tempat begitu juga ditolak. Padahal sebelumnya sudah banyak mengasih panggilan. Ya udah boleh datang ke tempat perusahaan kami. Gini-gini, setelah waktu datang, wawancara lagi, ternyata selisihnya berapa bulan atau berapa minggu, semua banyak yang menolak. Singkat cerita, si mahasiswi ini penasaran. Dia protes ke Departemen Tenaga Kerja Perancis. Pak, kenapa saya kok selalu ditolak untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Perancis? Apakah orang Perancis ini rasis? Karena saya bukan orang Eropa, saya bukan orang Perancis, akhirnya saya ditolak gara-gara saya dari bangsa Asia, negara Asia. Oh enggak. Kita di Perancis tidak ada yang namanya rasis. Semua sangat membutuhkan dan tertarik dengan kepandaian saudara. Si manajer dari Departemen Ketenagakerjaan menjelaskan. Dan sangat-sangat dibutuhkan kepandaian saudara itu. Tetapi ada satu yang tidak bisa diterima, karena setiap perusahaan sudah mempunyai database kehidupan saudara selama di Perancis ini. Tuh, apa Pak? Waktu saudara pernah melanggar naik bis atau kendaraan umum, saudara tidak membayar. Loh iya Pak, memang benar, saya akui, dia bilang gitu, si mahasiswa ini. Tapi itu kan enggak prinsip Pak, dia bilang gitu. Karena apa? Karena waktu itu saya memang benar-benar enggak bawa duit, alasannya seperti itu. Yang kedua, Anda pun pernah tertangkap bahwa dalam database ini saudara tidak membayar lagi sampai 3 kali. Dan sampai sepanjang hidup saudara enggak bayar. Dia kaget, terperanjat. Iya Pak, tapi tetap ngotot si mahasiswi ini. Loh itu kan bisa diperbaiki Pak, nanti kalau setelah saya bekerja dan lain sebagainya, saya kan bisa berubah. Oh, tidak bisa seperti itu Nona, katanya. Kepercayaan itulah yang terpenting di negeri Perancis ini, karena semua perusahaan-perusahaan saudari nanti diterima di satu perusahaan, saudari akan memimpin sebuah perusahaan ini dengan kepercayaan yang luar biasa akan diberikan kepada saudari. Dia bilang gitu. Kaget Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah mahasiswi itu mendengar penjelasan yang seperti itu, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa berkutik. Dan dia mengakui bahwa kesalahan demi kesalahan dia lakukan karena kepandaiannya itu dia gunakan untuk membohongi sistem yang ada di Perancis. Akhirnya dia menyesal dan akhirnya dia tidak diterima di satu perusahaan pun yang ada di Perancis itu. Nah, apa gara-garanya? Karena hidupnya tidak jujur dan tidak taat. Malam hari ini mari oleh sebab itu kejujuran sekali lagi saya katakan atau integritas itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, dalam masa depan kita. Kalau misalnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita tadi itu hanya pekerjaan di dalam dunia. Lah kalau nanti kita sudah misalnya sudah
dipanggil Tuhan, mau masuk dalam kerajaan surga. Apa Tuhan tidak punya database saudara dan saya? Oh, pasti punya. Apakah saudara jujur di hadapan Tuhan? Apakah saudara suka bohong di hadapan Tuhan? Semuanya database itu ada di tangan Tuhan. Kalau saudara hidupnya sering bohong, sering melakukan kebohongan, saya percaya saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Apalagi kebohongan saudara itu membuat tindakan-tindakan yang destruktif, membakar massa dan lain sebagainya, seperti tanggal 7 dan 8 kemarin, sehingga merusak tatanan yang sudah ada, bangunan-bangunan yang sudah ada yang dibiayai oleh uang rakyat, semuanya rusak semuanya. Ibu Risma, wali kota Surabaya, sampai marah-marah. Coba kita bayangkan kalau tindakan-tindakan seperti itu, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Melalui renungan malam hari ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa di Indonesia ini semua beragama, dan semua agama tidak pernah mengajarkan kebohongan, tidak pernah mengajarkan untuk berbuat yang tidak baik. Semua agama saya yakin dan percaya akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Allah kita masing-masing. Tetapi kenyataannya seperti ini. Oleh sebab itu mari biarlah renungan pada malam hari ini mengingatkan kehidupan saudara dan saya untuk boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini seringkali saya juga tersadarkan. Saya itu orangnya suka humor, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sering guyon. Apalagi dulu sekali lagi saya katakan dulu. Sekarang saya sudah bertobat. dulu. Kalau saya telepon sama seseorang gitu, mesti saya suka bohong. Suka, ya dalam tanda kutip bohongnya itu bohong bergurau. Tetapi bohong tetap bohong. Makanya saya juga sadar, saya sudah berubah. Saya tidak berani lagi bohong. Tapi kalau kemarin saya tidak bohong, Tante. Kalau saya minta izin ini sebetulnya tidak bohong. Karena tidak diizinkan. Jadi saya tetap datang. Puji Tuhan. Kiranya mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah, kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakanlah tidak. Apalagi kita untuk punya niatan menyebarkan berita yang tidak baik. Saya percaya hidup saudara dan saya itu bergantung dari kehidupan kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita seringkali melanggar kebenaran firman Tuhan, sudah tahu bahwa Tuhan perintahkan katakan ya jika ya dan tidak jika tidak, tetapi kita seringkali masih membuat kebohongan-kebohongan, apalagi secara publik, saya percaya hidup saudara dan saya akan mengalami kehancuran. Di dunia ini pun kita akan mengalami kehancuran, apalagi nanti di dalam kerajaan surga yang mulia, saudara tidak akan pernah bisa masuk. Jangankan untuk masuk, tahu aja enggak. Mari pada malam hari ini kita sama-sama berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan supaya bangsa kita semua ini disadarkan oleh Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kejujuran. Jika ya, katakanlah ya, dan jika tidak, katakanlah tidak. Jangan pernah sekali-sekali ada berita bohong, terlebih yang sifatnya untuk membakar massa, untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan golongan dan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tetapi biarlah kita lakukan kehidupan ini untuk membangun bangsa kita ini, untuk menuju bangsa yang makmur dan bangsa yang sejahtera. Tentunya saudara semua menghendaki itu semuanya. Tetapi seringkali yaitu tadi, iblis bekerja luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kebohongan itu dari iblis, mari kita tangkal semuanya. Jangan pernah kita melakukan yang namanya hoak atau berita bohong. Tetapi
dukung setiap apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah itu, supaya pemerintah boleh bekerja dengan baik, terlebih saat dalam menanggulangi COVID-19 ini. Ketaatan sangat penting, kejujuran pun lebih penting daripada ketaatan. Kalau situasi seperti ini sudah nggak boleh berdekat-dekatan, padahal kemarin tanggal 7, tanggal 8 saudara bisa bayangkan, kalau satu aja yang kena COVID, apa enggak semuanya kena COVID. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin yang mendengarkan siaran pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajak kita semuanya untuk boleh bersama-sama kita bersatu hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di dalam agama-agama lain pun akan mengajarkan kebaikan demi kebaikan, bukan kehancuran demi untuk kehancuran. Tetapi malam hari ini khususnya untuk orang-orang yang Kristen, yang percaya akan Yesus sebagai Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan pernah ikut-ikutan demo. Demo kita adalah di bawah kaki Tuhan. Apapun persoalan bangsa ini, bawa di dalam kaki Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan dalam setiap langkah kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya akan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, bahwa hidup ini harus melakukan yang namanya kebenaran Tuhan. Jika iya, hendaklah kita harus melakukan iya, dan jika tidak, kita harus katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat atau si iblis. Oleh sebab itu Tuhan, ajari setiap kami anak-anak-Mu, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami kuasa urapan-Mu Tuhan, supaya boleh kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi terang dunia dan menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitar kami Tuhan, supaya mereka pun boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatakan ya di atas segala ya dan tidak di atas segala tidak. Sebab yang lebih daripada itu berasal dari si jahat ataupun dari si iblis. Oleh sebab itu kami berikan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh melawan setiap ajakan-ajakan atau roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya iblis tidak berkuasa atas kehidupan kami. Tetapi kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Supaya diberikan hikmat untuk memberikan pengertian demi pengertian, dan setiap apapun kebijaksanaan pemerintah ini adalah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang akan terjadi Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa malam pada malam hari ini sudah selesai, dan doa malam akan dilanjutkan untuk hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan doa ibadah raya besok Minggu jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.